Silakan duduk. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saat ini kami akan mulai memaparkan bisnis proposal yang telah kami susun untuk calon investor. Yang pertama, kami akan menjelaskan pendahuluannya tentang elektronik commerce atau e-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. Meski telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik, e-commerce kini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet. E-commerce seringkali dianggap sama dengan marketplace, padahal jika kita pahami, marketplace merupakan salah satu contoh dari bisnis atau model e-commerce. Marketplace hanya berperan sebagai platform atau perantara yang menghubungkan antara pihak pembeli dengan penjual. Marketplace seperti pasar di dunia maya yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada latar belakang di sini. Dengan melihat perkembangan teknologi sekarang, bisa kita lihat banyak kebutuhan dan perkembangan yang harus kita ikuti, seperti pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, teknologi yang solid, termasuk platform e-commerce yang andal, sistem pembayaran yang aman, dan infrastruktur server yang dapat menangani lalu lintas pengguna yang tinggi, memerlukan investasi yang signifikan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang e-commerce. E-commerce singkatan dari elektronik e-commerce merujuk pada proses jual beli barang atau jasa melalui internet. Sejarah e-commerce dimulai pada 1960-an dengan pengembangan teknologi komputer dan internet. Berikut adalah tonggak sejarah penting dalam perkembangan e-commerce. Awal internet pada tahun 1960-an, teknologi menjadi fondasi internet mulai dikembangkan oleh pemerintahan US dengan lembaga penelitian. Munculnya email, era 1980-an, pembentukan protokol dan standar internet seperti TCP atau IP membuka jalan lebih komunikasi online yang lebih luas, namun e-commerce masih terbatas pada pertukaran data elektronik antara perusahaan. Selanjutnya adalah tentang market analysis dari e-commerce. Pertama adalah ukuran pasar. Di Indonesia, pasar e-commerce juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data yang tersedia, nilai pasar e-commerce Indonesia harus meningkat dengan cepat, didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat seluler pada tahun-tahun terkini. E-commerce di Indonesia telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang menonjol dan menjanjikan. Menurut laporan yang tersedia, nilai e-commerce yang ada di Indonesia telah mencapai miliaran dolar US dan terus berkembang setiap tahunnya. Dan yang kedua adalah tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia terus mengalami tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Dengan dukungan teknologi, penetrasi internet yang semakin luas dan pertumbuhan middle class menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ini. Menurut beberapa laporan, pertumbuhan tahunan bisa mencapai angka 2 digit, menunjukkan potensi pasar yang besar. Dan yang ketiga adalah tren pasar. Tren pasar e-commerce di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Beberapa tren yang dapat diamati termasuk peningkatan adopsi pembayaran digital, pertumbuhan popularitas platform belanja online melalui aplikasi seluler, dan meningkatnya penetrasi e-commerce di daerah-daerah di luar kota besar. Selain itu, ada juga tren berkelanjutan di mana konsumen semakin peduli dengan produk-produk ramah lingkungan. Yang keempat, probabilitas pasar. Meskipun belum ada jaminan pasti, namun probabilitas pasar di Indonesia terus meningkat. Dukungan dari faktor-faktor teknologi dan internet, penetrasi smartphone, dan perubahan perilaku konsumen mendukung prospek positif untuk industri ini. Selain itu, adopsi teknologi dan investasi dari perusahaan e-commerce dan fintech juga menambah kepercayaan dan pertumbuhan di masa depan. Selanjutnya adalah tujuan investasi. Tujuan investasi yang pertama adalah skala dan pertumbuhan. Investasi dapat digunakan untuk memperluas bisnis e-commerce, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Yang kedua adalah pengembangan produk dan layanan.
Pengembangan produk dan layanan, dana investasi bisa dialokasikan untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan fitur layanan yang meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, pemasaran dan branding. Investasi dapat digunakan untuk meningkatkan kehadiran merek dan pemasaran sehingga menarik lebih banyak pelanggan potensial untuk membangun kesetiaan merek. Yang keempat, infrastruktur dan teknologi. Pengembangan infrastruktur teknologi seperti platform e-commerce yang baik dan logistik, sistem pembayaran yang aman, yang efisien merupakan fokus utama untuk meningkatkan daya saing. Yang selanjutnya adalah manfaat investasi. Yang pertama, pertumbuhan bisnis. Dana investasi memungkinkan perluasan bisnis baik dalam hal meningkatkan inventaris, pengembangan produk, atau ekspansi ke pasar baru. Yang kedua, pengembangan teknologi. Investasi dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi seperti pengembangan platform e-commerce yang lebih canggih, sistem pembayaran yang aman, atau integrasi teknologi baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga, pemasaran branding. Dana investasi dapat dialokasikan untuk strategi pemasaran yang lebih agresif yang membantu meningkatkan kesadaran merek dan menarik untuk lebih banyak pelanggan. Yang keempat, inovasi produk dan layanan. Inovasi produk dan layanan, investasi memungkinkan untuk mengembangkan produk baru atau peningkatan fitur layanan yang dapat meningkatkan daya saing dan relevansi di pasar. Dan untuk selanjutnya adalah kami akan menjelaskan tentang keunggulan dari e-commerce. E-commerce memiliki keunggulan termasuk kemudahan aksesibilitas, fleksibilitas, waktu, kemampuan untuk menjangkau pasar global, biaya operasional yang lebih rendah, dan analisis data yang mendalam untuk meningkatkan pengalaman serta strategi pemasaran. Kemudahan dalam membandingkan harga dan fitur, kenyamanan berbelanja dari mana saja dan kapan saja, serta adanya kesempatan untuk mendapatkan diskon dan penawaran khusus secara online. Selanjutnya adalah kekurangan dari e-commerce. Beberapa kekurangan produk e-commerce meliputi ketidakmungkinan untuk melihat dan menyentuh produk secara langsung sebelum membeli, resiko keamanan data pribadi, kemungkinan keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang salah pengiriman, serta potensi keterbatasan dalam kesediaan produk tertentu. Selanjutnya di sini terdapat pengguna dan tingkat penetrasi e-commerce di Indonesia 2017 sampai 2023 dari data box. Dilihat di sini dari 2017 sampai 2023 terdapat banyak pengembangan dari pengguna. Yang pertama hanya terdapat 120 juta pengguna dan sekarang 2023 sudah terdapat 240 juta pengguna. Selanjutnya adalah perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia. Dari data Docs juga ada pengembangan transaksi e-commerce di Indonesia dari 2018 sampai 2022. Yang pertama 2018 hanya mencapai 100 triliun dan sekarang 2022 sudah mencapai 550 triliun. Terdapat pengembangan yang sangat besar dari data tersebut. Sekian pemaparan dari kami. Apakah ada tanggapan dari calon investor? Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dari pihak kami, setelah mendengar apa yang dipaparkan, sepertinya tertarik untuk berinvestasi di perusahaan Anda. Namun sebelum itu, kami memiliki beberapa pertanyaan untuk perusahaan Anda. Yang pertama, apa yang membedakan perusahaan ini dari pesaing e-commerce yang lain? Nah baik, yang membedakan perusahaan kami dengan para pesaing perusahaan yang lainnya, yang pertama kami melakukan analisis pasar. Nah analisis pasar secara cermat dan
mendudukan tren pasar terus-menerus untuk memahami perilaku konsumen dan pengembangan teknologi terbaru. Hal ini membantu kami dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan membedakan diri dari pesaing. Nah, yang kedua, dengan meningkatkan kualitas layanan. Kami menyediakan layanan yang baik dan memastikan pengalaman pengguna yang memuaskan. Hal ini termasuk proses check-out yang lancar, navigasi yang mudah, dan konten berkualitas tinggi. Dengan demikian, perusahaan e-commerce dapat meningkatkan peringkat mesin pencari dan mempertahankan pelanggan. Nah, yang selanjutnya, kerjasama dengan pemasok. Kami menjalin kerjasama yang baik. Hal ini membantu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan membedakan diri dari pesaing. Dan selanjutnya, inovasi dan strategi. Berbagai strategi dan inovasi dilakukan di perusahaan e-commerce seperti live streaming untuk meningkatkan aktivitas belanja dan membedakan diri dari pesaing. Dan selanjutnya, pengembangan reputasi. Kami membangun reputasi yang kuat melalui penawaran produk dan layanan yang berkualitas, serta meningkatkan skala ekonomi. Hal ini memungkinkan perusahaan e-commerce untuk menahan serangan pesaing baru dan mempertahankan posisi dominan di pasar. Selanjutnya, yang terakhir, penggunaan teknologi. Kami mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan membedakan diri daripada pesaing. Contohnya, kami menggunakan teknologi untuk meningkatkan kecepatan memuat halaman dan desain situs web yang responsif. Dengan mengkombinasikan strategi-strategi ini, perusahaan e-commerce kami itu yang membedakan kami dengan para pesaing yang lainnya untuk meningkatkan kesuksesan bisnis mereka. Oke, di sini juga saya akan memberikan pertanyaan untuk perusahaan ini. Bagaimana Anda mengantisipasi dan mengelola risiko di e-commerce tersebut? Baik, saat ini saya akan menjawab pertanyaannya. Pengelola biaya operasional dan pengeluaran di e-commerce memerlukan pendekatan yang strategis dan terstruktur. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, ada pemantauan dan analisa biaya. Catat semua pengeluaran, buat daftar semua pengeluaran operasional, termasuk biaya pemasaran, logistik, gaji karyawan, dan lain-lain. Yang kedua, gunakan perangkat lunak akuntansi. Menggunakan perangkat lunak akuntansi dapat membantu dalam melacak dan menganalisis pengeluaran secara real time. Berikutnya, efisiensi logistik dan rantai pasokan. Optimalkan proses pengiriman, gunakan solusi teknologi untuk mengoptimalkan rute pengiriman dan meminimalkan biaya logistik. Berikutnya, negosiasi dengan penyedia layanan. Lakukan negosiasi dengan penyedia layanan, pengiriman, dan pemasok untuk mendapatkan harga terbaik. Yang ketiga itu ada manajemen stok yang efektif. Pemantauan stok. Gunakan sistem manajemen inventaris untuk memantau stok secara real time dan mencegah kelebihan atau kekurangan stok. Selanjutnya ada just-in-time inventory. Terapkan strategi inventaris just in time untuk mengurangi biaya penyimpanan. Yang keempat, ada pemasaran yang tepat sasaran. Analisis ROI pemasaran. Analisis pengembalian investasi atau ROI dari setiap kampanye pemasaran untuk memastikan efektivitas biaya. Yang kelima, otomatisasi proses. Implementasi sistem ERP. Gunakan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP untuk mengoptimisasi dan mengintegrasikan proses bisnis. Yang keenam, ada pengelolaan karyawan. Pelatihan dan pengembangan. Investasikan dalam pelatihan karyawan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian berkala. Tinjauan berkala. Lakukan tinjauan berkala terhadap semua biaya dan pengeluaran untuk mengidentifikasi area yang dihemat. Yang ke-8, negosiasi kontrak. Ulasan kontrak.
Secara berkala, tinjau ulang dan negosiasi ulang kontrak dengan vendor dan penyedia layanan untuk memastikan biaya tetap kompetitif. Dengan strategi ini, e-commerce dapat mengelola biaya operasional dan pengeluaran secara lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Oke, baik. Saya juga ingin bertanya tentang bagaimana perusahaan Anda dalam menghasilkan pendapatan jangka panjang. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan kami menghasilkan pertumbuhan pendapatan jangka panjang. Yang pertama, penyampaian tujuan yang jelas. Kami memastikan tujuan jangka panjang secara jelas dan dikomunikasikan ke seluruh organisasi. Informasi ini memudahkan pengembangan strategi jangka panjang yang secara langsung berkontribusi pada tujuan utama. Yang kedua, strategi yang diprioritaskan. Kami menyampaikan strategi jangka panjang yang memiliki dampak langsung pada tujuan jangka panjang. Yang ketiga, investasi jangka panjang dengan saham. Kami menginvestasikan saham dalam jangka panjang, misalnya 10-20 tahun ke depan, memiliki banyak manfaat. Yang pertama, mempunyai potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan menyimpan uang, tabungan, atau deposito. Yang kedua, saham mampu melawan inflasi, yang artinya nilai uang kami tidak akan tergerus seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, investasi saham mempersiapkan secara finansial untuk masa pensiun atau tujuan jangka panjang lainnya. Yang keempat, pengelolaan keuangan yang efektif. Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu perusahaan kami untuk menghindari krisis keuangan yang berpotensi menghancurkan. Dengan merencanakan dan mengelola arus kas dengan baik, bisnis kami dapat menanggulangi tantangan keuangan yang mungkin muncul, seperti penurunan pendapatan atau biaya tak terduga. Yang kelima, analisis latar belakang saat ini masa depan perusahaan kami. Kami menganalisis latar belakang saat ini dan masa depan perusahaan kami. Selain itu, juga visi dan misi serta tujuan sebelum berinvestasi di dalamnya agar investor sadar akan risiko yang terlibat. Demikian. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Bagaimana Anda menangani data privasi dan keamanan di e-commerce? Baik, saya akan menjawab. Untuk menangani data privasi dan keamanan pelanggan dalam e-commerce, sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan melindungi informasi sensitif. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ada penggunaan enkripsi. Enkripsi data yang disimpan dalam database menggunakan algoritma enkripsi yang kuat seperti AES-256. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap regulasi. Menyediakan kebijakan privasi yang jelas dan mudah diakses bagi pelanggan. Yang ketiga, autentikasi dan kontrol akses. Membatasi akses data sensitif hanya kepada staf yang memerlukannya untuk pekerjaan mereka. Yang keempat, pembaruan dan pemeliharaan keamanan. Secara teratur, memperbarui perangkat lunak dan sistem untuk melindungi dari kerentanan keamanan terbaru. Menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses tidak sah. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Melatih karyawan mengenai praktik terbaik, keamanan data, dan cara mengidentifikasi upaya phishing atau serangan siber lainnya. Menyediakan panduan keamanan kepada pelanggan tentang bagaimana melindungi akun mereka. Yang keenam, penanganan insiden dan pemulihan data. Menyusun rencana penanganan insiden yang mencakup langkah-langkah untuk mendeteksi, merespons, dan memulihkan dari pelanggaran data. Melakukan pencadangan data secara teratur dan memastikan pemulihan data cepat jika terjadi kehilangan data. Yang ketujuh, audit keamanan berkala. Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Menggunakan penilaian pihak ketiga untuk mendapatkan perspektif independen tentang kekuatan dan kelemahan keamanan sistem. Yang kedelapan, minimalisasi data.
Mengumpulkan hanya data yang benar-benar diperlukan untuk operasional bisnis. Menghapus data yang tidak lagi diperlukan sesuai dengan kebijakan retensi data. Nah, dengan langkah-langkah ini, perusahaan e-commerce dapat melindungi data privasi pelanggan mereka secara efektif, membangun kepercayaan, dan menjaga integritas bisnis mereka. Sekian. Baik, itulah beberapa tanggapan dari kami. Apakah ada tanggapan dari pihak investor terhadap bisnis tersebut? Dari apa yang kami lihat dan beberapa pertimbangan, kami setuju untuk berinvestasi di perusahaan ini karena kita akan menjadi partner kerja yang saling terbuka. Untuk itu Ibu butuh berapa uang untuk diinvestasikan. Oke, baik Ibu. Dari perusahaan kami menawarkan 10% saham untuk Anda dengan total investasi 8 miliar. Hanya 8 miliar itu hanya sepele bagi saya. Ibu siapkan saja data-datanya dan kirimkan ke sekretaris saya. Nanti akan saya hubungi kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih kerjasamanya.